Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Al-Ustadz Syafiq Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Sudah ada satu pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, apabila saya sadar bahwa haji saya yang lalu tidak sempurna dari sisi rukunnya, apakah saya perlu mengulang haji lagi bila ada umur dan dana? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau orang yang sudah berangkat haji, kemudian dulu ketika dia haji ini ingat rukun Islam yang hanya sekali diwajibkan ya. Artinya yang kedua itu akan jadi sunnah. Yang ketiga juga akan jadi sunnah. Kenapa pemerintah kita dari Depak kita lihat ya, dari Kementerian Agama, mereka mengadakan manasik haji. Karena kalau bicara sholat, tiap hari kita sholat. Diajarin sekali lalu tiap hari laksanakan. Haji ini belum tentu setahun sekali orang berangkat haji yang mampu mamanya. Bisa jadi dia seumur hidup sekali. Hanya saja masalahnya banyak orang kalau bicara haji ini malas dia berpikir kalau kita bicara kajian tentang haji. Anak kayaknya belum wajib haji. Memang ketika dia wajib haji, dia wajib belajar tentang haji. Manasik haji diadakan biasanya beberapa bulan sebelum orang-orang jemaah ini berangkat haji. Namun kebanyakan mereka, orang-orang ini, ya apa katanya sudah. Nanti kan ada ustadznya, apa kata ustadz. Gimana sekarang dengan, kembali ke pertanyaan tadi yang disebutkan. Kondisinya, dia sudah berangkat haji. Tapi dia merasa hajinya nggak sempurna. Kalau nggak sempurna hajinya itu karena nggak sah hajinya. Karena ada rukun yang dia tinggalkan. Maka nggak sah hajinya. Atau karena dia melakukan pelanggaran yang berat yang menyebabkan dia punya kewajiban untuk mengulangin hajinya. Seperti maaf orang yang menghubungin istrinya sebelum tawaf ifadah, rusak tuh haji. Dia wajib menggantinya di kemudian hari. Jadi hajinya rusak. Dia masih harus menyelesaikan pelaksanaan ibadah hajinya. Kemudian dia harus menggantinya nantinya. Maka dia wajib mengganti. Tapi kalau bicara, enggak Ustaz, insya Allah sah ya. Tapi kurang sempurna karena memang dalam pelaksanaan kita yang penting sah aja. Kan kalau kita lihat ada orang sholat yang penting sah. Dia baca Al-Fatihah doang sah dia. Al-Fatihah amin kemudian dia ruku sholat dia sah ketika itu. Maka kalau memang bicara kurang sempurna. Di sini ada cara untuk menyempurnakannya dengan melaksanakan haji sunnah dan umroh sunnah. Rasulullah SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji dengan umrah. Ikutin haji dengan umrah. Terus haji dengan umrah. Jangan berhenti maksudnya. Jangan berhenti kita berangkat ke mengunjungi Baitullah al-Haram. Jangan berhenti. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqr. Sesungguhnya ibadah haji dan umrah ini membersihkan seseorang, menyucikan seorang dari kekufuran dan kefakiran. Jadi orang yang suka berangkat haji, berangkat umrah jangan takut miskin. Sudah. Karena ada jaminan. Dan jangan takut dari kekufuran. Artinya memang jaminan karena orang ini terus berangkat haji, terus berangkat umrah. Dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan kerjaannya. Untuk berangkat haji. Itu dapat menghapuskan kekufuran dan kefakiran sebagaimana alatnya pandai besi itu, pompanya pandai besi membersihkan besi itu dari karat-karat dan dari semua yang mengotorinya.
Maka yang bisa dilakukan adalah melaksanakan haji sunnah lagi, umroh sunnah lagi. Pada hari kiamat kelak, penghitungan itu akan dimulai dengan sholat. Awal ma yuhasab bihil abdus sholat. Kalau sholatnya sempurna, maka ditulis sempurna sholatnya. Dihitung nih. Dia umurnya berapa? Berapa sholat yang dia laksanakan? Terus sempurna apa enggak? Kalau ternyata kurang, maka akan ditanyakan. Hallahu min nafilah. Orang ini punya sholat sunnah apa tidak? Kalau dikatakan punya, maka sempurnakan. Kalau enggak, ya sudah. Ditulis kurang ibadahnya. Dan tentunya kalau bicara kurang, ya timbangan pun akan berkurang ibadah kita tadi. Kemudian puasa seperti itu. Kenapa kita dianjurkan puasa sunnah? Umpamanya. Salah satunya tadi untuk menyempurnakan puasa kita Ramadan kemarin. Mungkin ada kurang-kurangnya. Lalu bicara sedekah, ada zakat yang wajib, ada yang sunnah. Begitu pula dengan haji. Ada beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan, Anda baca tulisan ya. Anda lupa judulnya. Apa haji setan atau gimana ya. Ketika dia berpendapat orang yang ngulang-ngulangin haji ini nggak benar gitu. Nabi menyuruh kita ngulangin haji. Yang nggak benar itu orang berangkat haji, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban yang lainnya. Ada orang berangkat haji, berangkat umroh, nggak peduli sama tetangganya. Padahal di antara tanda orang yang hajinya mabrur, itu disebutkan it'amut ta'am. Orang itu suka berbagi makanan, suka menebarkan salam. Artinya dia pulang dari haji semakin baik dianya. Tapi kalau dia berangkat haji, pulang dari haji, hanya membawa gelar haji, tahun depan berangkat haji lagi, dan masyarakat tidak merasakan dampak dari haji, ibadah haji yang dia lakukan, maka pantas dia ini hajinya benar apa enggak ya? Kok haji 3 kali, tetangganya susah, nggak dibantu, berangkat haji lagi dia. Mungkin itu yang perlu dipertimbangkan ya. Dan di antara cara untuk menyempurnakan kekurangan, ada orang, Ustaz, anak kayaknya nggak bisa berangkat haji lagi, Ustaz. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Sebagaimana selesai sholat, kita disuruh istighfar. Jemaah haji itu juga disuruh istighfar setelah mereka wukuf dari Arafah. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ مِنَ الضَّالِينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. Kita disuruh istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. هذا والله أعلم بالصواب.